Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Okti Damayanti, nomor NIM 202111233 dari kelas HES 3G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam, yaitu bab 13 Sejarah Hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yaitu konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Sach memiliki pemikiran bahwa konsep hukum-hukum Islam batasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pemikiran hukum Islam yang dikaji Sach jauh dari dimensi teologis, tetapi hanya bersifat yudisial semata, sehingga Sach berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah dalam pengertian hukum bersifat teknis maupun bila diamati secara dalam, Sach tidak konsisten dengan istilah-istilah yang digunakan, misalnya istilah The Secret of Islam dan Muhammadan Law ditulis dalam buku-bukunya. Istilah-istilah yang digunakan oleh Sach memiliki arti bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Akan tetapi, Sach memiliki kesimpulan tentang hukum Islam secara umum, yaitu hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Tampak jelas, Sach merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam, misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya. Pandangan hukum yang dikaji oleh Sach secara prinsipil sangat berbeda pemahaman dengan para ulama fikih, yang dijelaskan bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah, kaitannya dengan ilmu hukum Islam syariah dan fikih, yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Artinya, yang selalu diabaikan oleh Sach terutama ketika dia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Pemikiran Sach mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata Sach harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan tadi. Sach cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis yang ada dalam pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Sach tidak merinci asal-usul kota syariah atau fikih secara utuh atau semantik atau sejarahnya. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sach berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Dalam hal ini akan memperlihatkan kebenaran sumber hukum Islam menurut pandangan Sach dilihat dari sisi teoritis maupun praktis. Praktik-praktik adat dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Persoalan lain yaitu tentang sumber hukum Islam yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil umum. Hal itu ditegaskan oleh Jaih Mubarak. Para ahli hukum yang berpikir asis syariah atau Mu'tazilah bahkan netral
mempunyai pendapat kunci untuk memahami peranan Al-Quran dalam rumusan syariah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Al-Quran berisi gagasan yang mendasari tingkah laku masyarakat beradab, seperti tenggang rasa kejujuran dan kepercayaan dalam urusan dagang, integritas, dan kejujuran dalam administrasi peradilan, dan mengekspresikannya sebagai etika keagamaan Islam. Pandangan Sach terhadap sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian berbeda dengan pasal yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Hal tersebut ditegaskan oleh Hasan. Sach menegaskan bahwa hadis-hadis dogmatis belum terwujud pada masa ditulisnya karangan-karangan dogmatis. Ia mencoba membuktikan hal tersebut dengan keyakinan bahwa Hasan tidak menyebutkan hadis apapun. Dalam hal ini penelitian penulis terhadap buku 1 Sach, yaitu Sach memfokuskan analisis kritiknya terhadap hadis-hadis hukum daripada hadis secara keseluruhan. Metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Sach dalam menggali hukum Islam di satu siswa dengan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat, tetapi di sisi lain pemikiran Sach mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya, atas dasar analisis sosiologisnya, Sach mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut. Analisis dalam perspektif sosiologi hukum dalam pandangan F.R. Ankersmit tidak benar karena didasarkan pada bahwa tugas seorang peneliti sosiologi adalah memperoleh wawasan bukan menilai mengenai interaksi orang per orang, yang mewujudkan suatu pola jaringan masyarakat, bagaimana itu dilembagakan dan mengalami perubahan. Dalam bahasa Raharjo, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktikum menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Dan sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Oleh karena itu, dalam memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan seperti yang dilakukan oleh Sach, yaitu pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.